Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Ramadhaningsi di matematika.rcipta.com. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait konsep nilai mutlak. Kalau misalnya teman-teman yang baru saja buka video ini belum ke konsep nilai mutlak, bisa lihat di video di atas ini ya. Kalau misalnya buka melalui website matematika.rcipta.com, videonya ada di bagian atas. Tapi jika buka di channel YouTube, itu teman-teman bisa di bagian kategori untuk matematika umum SMA. Nah, di sini bisa teman-teman buka ya, yang mungkin buka dari channel YouTube, itu materi kelas 10, persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Ini diklik, kemudian dibuka yang persamaan nilai mutlak. Nah, ini materi konsep nilai mutlak, bisa ditonton di video sebelumnya. Dan kita akan lanjut ke menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Jadi, setelah teman-teman paham ini terkait konsep nilai mutlak, nah, langkah selanjutnya adalah kita harus bisa menggambar grafik fungsi nilai mutlak, harus tahu bagaimana bentuk grafiknya. Jadi, ini akan make sense, oh ternyata benar ya, nilai mutlak itu nilainya akan selalu positif. Nah, di sini, langkah awal kita harus buat titik-titik yang ada nilai negatifnya dan ada nilai positif. Jadi bisa dilihat pada tabel 1 ya. Di tabel 1 ini kita butuh koordinat titik bantu yang memenuhi fungsi Y sama dengan nilai mutlak X. Jadi kita akan buat fungsi paling dasar yaitu nilai mutlak X. Nah, kalau misalnya kita buat fungsi, pasti teman-teman sudah pernah menggambar grafik fungsi linier, gambar grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita gambar grafik fungsi mutlak, selalu ambil titik-titik bantunya. Di sini ada nilai X, kita buat ya dalam satu baris ini untuk nilai X. Baris kedua untuk nilai Y. Kolom pertama ini kita ambil daerah interval ya, untuk X kurang dari 0. Sedangkan yang di kedua, yang ini, kita ambil daerah interval untuk X lebih dari sama dengan 0. Nah, maka dari itu, yang kurang dari 0 itu kita mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, sampai negatif 5 saja. Ini boleh sih sampai seterusnya, cuman akan tak terhingga, jadi kita cukup ambil 5 titik bantu. Nah, sedangkan untuk X lebih dari sama dengan 0, ini kita ambil 6 titik bantu, karena kita mulai dari 0, ya. Kita mulai dari 0, titik pusatnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak usah kita lanjutkan karena akan sampai tak terhingga. Nah, nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya berarti kita mengikuti definisi dari nilai mutlak. Jadi, ingat ya definisi nilai mutlak itu, ketika kita punya nilainya X, oke, dia akan sama dengan X kalau X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Tapi dia akan menjadi negatif X ketika X-nya kurang dari 0. Jadi kita ambil ya, kalau misalnya negatif 5 di sini, kita punya negatif 5 di sini, otomatis negatif 5 itu X-nya adalah bilangan negatif. Sehingga X-nya kurang dari 0, kita gunakan yang negatif X. Berarti negatif dari negatif 5 adalah 5. Oke, jadi cara cepatnya teman-teman tinggal mengkalikan dengan bilangan negatif. Berarti negatif 4 jadinya 4, negatif 3 jadinya 3, negatif 2 jadinya 2, negatif 1 jadinya 1. Kemudian yang selanjutnya, karena yang dari 0 sampai 5, ya, 0 sampai 5, ini nilai X-nya positif, jadi kita langsung aja masukin nilainya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian titik koordinat, tahu ya titik koordinat jangan sampai terbalik, yaitu harus yang pertama adalah X, baru Y. Jangan terbalik Y, X, jadi nanti koordinatnya tidak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Jadi X, Y, berarti X-nya negatif 5, Y-nya 5, berarti titiknya negatif 5,5, dan seterusnya. Oke, ini mungkin untuk adik-adik SMA ya, kelas 10 udah pernah tahu lah bagaimana penyusunan pembuatan titik waktu SMP sudah dijelaskan. Oke, kemudian bagaimana kita meletakkan titik tersebut dalam koordinat kartesius, yaitu satu per satu pastinya. Oke, ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Kita cukup lihat titiknya aja ya.
kita mulai dari titik yang negatif 5,5. Oke, kita mulai X-nya itu negatif 5. Ini bukan titiknya di sini ya, titiknya yang di sini nih. Nah, titiknya yang ini, yaitu diambil dari X-nya negatif 5, tarik ke atas, Y-nya sejajar dengan yang titik di 5 di Y. Kemudian negatif 4,4. Negatif 4,4, kita punya titik di sini. Negatif 3,3 titiknya yang ini. Negatif 2,2. Nah, kemudian negatif 1,1. Jadi yang titik-titik yang sudah kita dapat, kita hubungkan dengan sebuah garis. Oke, sekarang ke titik 0,0, hasilnya 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5. Nah, dihubungkan jadi bentuknya seperti garis lurus, tapi dia tidak sampai ke bawah ya, dia hanya di atas sumbu X, dia berada di atas sumbu X ini, adik-adik bisa lihat ya. Nah, dia tidak ada yang berada di bawah dari sumbu X, jadi nggak ada yang berada di bawah sumbu X, nggak ada yang di sini posisinya, tidak ada sama sekali ya. Nah, semuanya berada di atas yang menandakan bahwa semua nilainya positif, maka dikatakan nilai mutlak. Nah, kemudian untuk penamaan titik-titik itu bebas ya, adik-adik boleh nomor apapun, itu hanya sebagai suatu identitas, titiknya apa. Nah, di sini harus ada keterangan, fungsi yang kita bentuk adalah fungsi dari nilai mutlak X. Kalau yang garis pertama ini untuk X lebih dari sama dengan 0, yang garis kedua ini ya, dia untuk X kurang dari 0. Jadi gambarnya seperti inilah, mirip-mirip. Intinya dia tidak ada yang berada di bawah sumbu X. Nah, coba kita lihat contoh lainnya ya. Kita hapus dulu. Oke, kita lihat contoh lainnya. Gambar grafik untuk X-2. Nah, di sini kita angkanya sudah ada pengurangan di dalam tanda mutlak dengan 2 ya. Jadi bukan hanya X sendiri, tapi sudah ada nilai dari X-2. Caranya sama aja kok, nggak ada bedanya, nggak terlalu sulit juga. Jadi yang kita ambil adalah titik-titik bantu X. Jadi belum X-2-nya, X-nya dulu. X-nya ini kita ambil dari X yang kurang dari 2. Nah, mungkin ada yang nanya ini, kenapa ya ini X-nya dimulai dari kurang dari 2, yang ini lebih dari sama dengan 2, sedangkan yang di atas tadi, kita mulai X-nya dari 0. Nah, kenapa ya? Itu karena pembuat 0. Oke, adik-adik masih ingat terkait pembuat 0? Kalau misalnya ada yang lupa ya, waktu SMP nggak apa-apa. Kita coba, saya coba bantu. Di sini kalau misalnya tadi ya, yang pertama itu kan kita punya Y sama dengan mutlak X. Nah, pembuat nolnya itu maksudnya X berapa yang menyebabkan si Y jadi 0. Ya jelas X-nya 0. Nah, maka titik pusat nanti di awalnya itu ya yang menyebabkan si Y-nya itu 0, jadinya kita akan masukin ambil daerah yang X-nya lebih dari sama dengan 0 dengan yang X-nya kurang dari 0. Jadi titik titik awal ya, sebagai kita ambil nilai positif atau negatif itu ambil dari pembuat 0. Sehingga ketika kita ambil X-nya lebih dari sama dengan 0, kita bisa meyakinkan, oh iya nilainya positif. Kita ambil X kurang dari 0, oh iya kalau nanti dimasukin ke nilai Y, Y-nya akan, dalam tanda mutlaknya ya, di dalam mutlaknya belum hasil dari nilai mutlak itu, hasilnya akan negatif. Nah, ketika saya masukin X-nya lebih dari 0, nilai X ini pasti positif. Saya ambil X yang kurang dari 0, nilai X di sini pasti negatif. Nah, gimana kalau dengan kasus yang kedua ini? Saya punya Y sama dengan X dikurang 2. Nah, di sini kan kita sebenarnya tujuannya ingin tahu yang di dalam ini nilainya berapa sih ketika dia udah mulai positifnya.
nilainya berapa ketika dia sudah mulai masuk ke hasil yang negatif gitu ya. Nah, jadi misalnya kita harus tahu pembuat nolnya. Kita harus tahu dulu X-2 ini akan jadi 0 ya. X-2 nilainya akan jadi 0 ketika X-nya berapa. Ya caranya gampang adik-adik, kita tinggal buat aja X-2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, dengan kata lain kita bisa artikan nih ya, di sini misalnya tanda 2. 2 ini menyebabkan nilai dari X-2 jadinya 0. Nah, ketika kita ambil nilai di atas 2, ya kita ambil nilai di atas 2, ini X lebih dari sama dengan 2 lah ya. Kalau X-nya 2 kan 0, kalau lebih dari 2 berarti nilainya akan positif. Jadi di sini 3 kurang 2, 1. 4 kurang 2, 2. 5 kurang 2, dan seterusnya yang lebih dari 2 akan menyebabkan nilai di dalam tanda mutlak itu positif. Nah, kita udah dapat kondisinya. Oh, berarti kalau saya ambil X lebih dari sama dengan 2, hasilnya akan positif ya. Gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang X kurang dari 2, itu hasilnya akan negatif. Ini 2 ya. Sebentar. Nah, kurang dari 2 itu akan negatif. Kita bisa lihat, kalau misalnya saya ambil 1, 1 kurang 2, 1 kurang 2 kan negatif 1. Nah, negatif 1 kan negatif. Jadi nilai di dalam tanda mutlak, bukan nilai mutlaknya ya, persamaan di dalam tanda mutlak itu akan hasilnya negatif ketika X-nya kurang dari 2. Itu kita butuhkan untuk titik bantu. Makanya di sini, di gambar grafiknya ya, di gambar grafiknya itu, kita mulainya dari X yang kurang dari 2. Makanya mulai dari 1 untuk yang nilai negatif pertama. Nah, sedangkan untuk negatif yang untuk bilang positif yang pertama kita mulai dari 3 sebenarnya. 2 ini kan hasilnya 0. Jadi di sini kita mulai dari 3, hasilnya 1. Kalau kita masukin 2, hasilnya 0 karena 2 itu si pembuat nolnya. Semoga bisa dipahami adik-adik ya. Jika ada yang bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, di sini sekarang kita lihat gambar grafiknya. Caranya sama ya, maksudnya kita punya 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, setiap nilai X yang ada di sini dimasukin ke dalam nilai X-2. Tapi, karena kita itu mau hasilnya positif, hasilnya dibuat kali negatifnya. Misalnya, negatif 3 dikurang 2, itu kan negatif 5 nih ya, yang negatif 3. Negatif 3 dikurang 2, itu kan negatif 5. Negatif 5, kan tidak ada yang nilai mutlaknya negatif, jadi dia hasilnya adalah 5. Dan seterusnya tinggal dimasukin. Oke, jadi saya berikan satu contoh misalnya. Saya masukin sekarang yang tadi nilai dari 1 ya. Kalau misalnya, ini harus dicari satu-satu, tapi kalau yang sudah lancar bisa langsung nih, X-nya 1, berarti saya masukin ke dalam nilai Y, di mana nilai Y itu adalah nilai dari X, nilai mutlak dari X-2. Berarti kalau X-nya 1, saya masukin di sini 1 kurang 2. Oke, 1 kurang 2 adalah negatif 1. Nah, nilai mutlak dari negatif 1 jelas adalah 1. Karena nilainya harus positif. Makanya di sini titik yang kita dapat adalah 1,1. Ini 1,1. Oke, saya rasa ya, ini mudah ya. Kemudian kita masukin tadi titik-titik yang ada. Oke, titik-titik X, Y tadi kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, udah bisa dilihat nih. Udah punya gambaran dari contoh tadi, sehingga kita bisa lihat grafiknya. Grafiknya itu tetap berada di atas sumbu X. Tidak ada grafik yang berada di bawah sumbu X. Nggak ada ya. Tidak ada titik yang berada di bawah sumbu X. Bedanya dengan yang nomor 1 tadi, kalau nomor 1 titik pemecahannya itu ya, bukan di 2,0, tapi di 0,0. Kalau sekarang di 2,0, dia terjadi pergeseran. Oke, dia geser ke kanan sejauh 2 satuan. Karena dia X min 2. Berarti dia geser ke kanan sejauh 2 satuan. Sedangkan untuk yang nilai X, dia di 0,0. Nah, kira-kira dari bahasa saya menggeser sejauh 2 satuan, adik-adik punya gambaran nggak kira-kira bagaimana bentuk
grafik ya, bentuk grafik dari X plus 2. Nah, bagaimana bentuk grafik dari Y? Sebentar. Bagaimana bentuk grafik dari Y sama dengan mutlak X min, tadi kan min 2 ya, sekarang kalau misalnya X min 4 dulu deh. Nah, kalau X min 4, kalau tadi X min 2 dia bergeser sejauh 2 ke kanan. Berarti kalau X min 4, saya buat sketsanya, ya, berarti dia akan menggeser sejauh, misalnya di sini 0, di sini 4, dia akan bentuknya seperti ini. Oke, dia akan seperti sama ya, bentuknya kayak V gitu, kayak V, tapi dia akan titik yang membuat dia jadi 0, membuat nilai si Y ya, membuat nilai Y-nya 0, itu di 4, sehingga posisinya jadi di 4,0. Kalau ini kan tadi 2,0. Nah, sekarang coba lagi, bagaimana kalau misalnya mutlaknya itu Y sama dengan X plus 2. Nah, tadi kan X min 2 ya. Tadi X min 2, sekarang X plus 2. X plus 2 pembuat nolnya berapa? X plus 2 pembuat nolnya adalah negatif 2. Otomatis nanti dia akan bergesernya itu dari 0. Kalau ini misalnya titik 0, dia dari titik 0 dia akan menggeser sejauh 2 satuan tapi ke kiri. Jadi nanti gambarnya akan seperti ini. Sebenarnya cara menggambarnya itu sama loh dengan kalau misalnya kita gambar grafik fungsi kuadrat, yang kalau misalnya x kuadrat plus 1 dia menggeser sejauh kiri dari gambar x kuadrat awal, nanti x kuadrat plus 2 dia akan x kuadrat kurang 1 ke arah 1 ke kanan ya, dari gambar asli x kuadrat. Kalau x kuadrat plus 1 menggeser sejauh 1 kiri, dan bergeser sejauh 1 satuan ke kiri dari gambar X kuadrat awal. Jadi sama nih kasusnya. Kalau misalnya kita punya nilai mutlak X, nih kita punya gambar nilai mutlak X, kita ingin gambar nilai mutlak X plus 2, sebenarnya dari gambar ini kita geser aja sejauh 2 satuan ke, kalau X plus 2 berarti kita geser sejauh 2 satuan ke kiri. Kalau misalnya mutlak X min 2 berarti geser sejauh 2 satuan ke kanan. Dan titiknya akan menyesuaikan. Jadi seperti kita ambil gambar itu, kita ambil gambar ini, kemudian kita geserkan grafiknya. Oke, itu bisa nanti adik-adik mungkin bisa download GeoGebra ya. Kalau misalnya gambar satu per satu akan membuang waktu lama. Kalau mau menggunakan GeoGebra, jadi di GeoGebra ini adik-adik bisa menggunakan ilustrasi berapa X plus 1, berapa X plus 2, bagaimana gambar X min 3, X min 4, ataupun gambar-gambar lainnya yang ingin kalian variasikan, silahkan menggunakan GeoGebra. Ini software gratis, bisa dipakai oleh siapapun. Oke. Nah, selanjutnya sepertinya sudah selesai ya materinya ini. Sudah selesai, saya rasa untuk menggambar grafik cukup ya, tidak terlalu sulit karena adik-adik di sini sudah pernah menggambar grafik fungsi linier atau mungkin sudah gambar grafik fungsi kuadrat, jadi tidak akan kesulitan menentukan titik bantu, menentukan titik-titik dalam koordinat kartesius. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan merangkum dulu ya dari konsep nilai mutlak dan menggambar grafik fungsi. Itu yang pertama, nilai mutlak adalah nilai bilangan yang selalu positif. Nilai mutlak, suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Oke, jadi nilai mutlak untuk suatu bilangan positif atau nilai mutlak untuk yang nilainya 0, dia adalah bilangan itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia mutlak X, X-nya lebih dari sama dengan 0, hasilnya pasti X. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Maksudnya, ketika nilai mutlak X, nilai X-nya negatif, maka hasil nilai mutlak adalah negatif X, atau lawan dari si X. Nah, kedua, langkah-langkah untuk membuat grafik fungsi nilai mutlak adalah yang pertama, membuat tabel fungsi nilai mutlak dari beberapa titik bantu.
ya. Jadi di sini ambil 5 cukup. Kemudian mengisi tabel fungsi nilai mutlak sesuai dengan definisi nilai mutlak. Jadi jangan cuman dimasukin misalnya nilai mutlak X plus 2. X-nya tinggal X tambah 2 aja. Atau X-nya tinggal X kurang 2 aja, nggak dimutlakin. Jadi nggak sesuai dengan definisi, gambarnya tidak pas. Ketiga, titik-titik yang diperoleh pada tabel kemudian disajikan dalam sistem koordinat kartesius. Jadi itu yang paling penting, ketika menggambar grafik kita jatuhnya ke koordinat kartesius, sudah ada titik bantu, lalu kita gunakan koordinat kartesius dan tarik garis dari titik-titik tersebut. Oke, adik-adik saya rasa sudah cukup untuk satu subtopik dalam submateri ya mungkin kalau ini ya, karena kita akan lanjut ke yang berikutnya. Ini di bawahnya ada tentang persamaan nilai mutlak. Di video berikutnya kita akan bahas persamaan nilai mutlak. Tapi karena di sini ada tujuan pembelajaran yang sudah beda, mungkin saya akan di video berikutnya yang setelah video ini langsung ke latihan soal. Oke, jadi kita buka latihan soal. Nah, di latihan soal ini kita ambil yang persamaan nilai mutlak. Oke, kita yang konsep nilai mutlaknya dulu, yang persamaan nilai mutlak nanti. Nah, untuk adik-adik silakan dicoba ya sebagai bahan apa ya? Melatih untuk bisa lebih terampil dalam memahami konsep nilai mutlak dalam mengerjakan soal nilai mutlak nantinya. Ini masih awal. Jadi akan ada 5 soal. Oke, bisa dilihat di website atau bisa lihat di layar video ini. Silakan di screenshot, dicoba dulu. Video berikutnya akan saya buat pembahasannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Ataupun jika adik-adik ingin kontak saya, silakan buka website rcipta.com. Di situ ada kontak WhatsApp saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.